Halo guys, hari ini kita ada di episode cerita saham part 2. Masih bersama saya, kalian bisa panggil saya Sonia. Background saya sekarang itu bekerja sebagai kayak salah satu corporate finance gitu di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Dulu kuliahnya akuntansi dan juga udah belajar saham, belajar invest, belajar trading itu selama kurang lebih 6 tahun. Dari aku ketika umur 18 tahun. Di episode part kedua ini, cerita investasi part 2, aku mau jelasin ke teman-teman hal-hal yang harus dipahami sebelum teman-teman itu investasi ke saham. Siapa aja sih yang bisa investasi ke saham? Sebenarnya kalian semua yang udah punya KTP dan juga punya rekening bank itu bisa banget buat investasi. Tapi kalau misalnya kalian umurnya tuh masih di bawah 17 atau 18 tahun, kalian misalnya mau minjem punya KTP orang tua atau pakai akun orang tua untuk belajar gitu 100.000, 200.000 tuh nggak masalah. Langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian bertransaksi saham itu adalah membuka akun sekuritas. Kayak kalian itu buka rekening bank gitu loh, tapi emang yang khusus untuk transaksi saham gitu, yaitu rekening dana nasabah. Caranya gimana? Kalian harus buka akun di sekuritas, karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu gimana caranya trading saham, investasi saham. Bahkan ada yang tanya ke aku, Kak, kita tuh bisa beli saham di Shopee nggak sih? Atau kita bisa beli saham di TikTok nggak sih? Gitu. Nggak bisa guys, nggak bisa. Kita tuh perlu buka rekening sekuritas gitu. Nah, kalau rekening sekuritas, jadi ceritanya gini, aku tuh udah pernah cobain 3 rekening sekuritas selama 6 tahun aku trading atau investasi di saham. Dulu rekening sekuritasku pertama kali itu adalah Philips Sekuritas. Aku pakai itu karena kerjasama sama kampus aku yang punya kelompok studi pasar modal dulu itu gitu. Tapi sekarang aku udah tutup, aku nggak lanjutin rekening itu. Ya sebenarnya karena beberapa alasan sih. Mungkin kalau review boleh jujur gitu, dari segi platformnya, tampilannya aku kurang suka gitu untuk analisa dan segala macam. Akhirnya sekarang setelah udah kerja gini, aku buka lagi 2 rekening sekuritas yang masih aku pakai sampai sekarang. Yang pertama itu ada BNI Sekuritas atau aplikasinya tuh Beyonds, kalau misalnya kalian mau cari di Google Play Store. Yang kedua itu adalah Ajaib Sekuritas. Aku sekarang juga akan kasih plus minusnya tentang BNI Sekuritas dan juga Ajaib Sekuritas, dan kenapa aku pilih 2 sekuritas itu untuk transaksi saham. Awalnya itu kan aku juga sempat, ini kalian gak usah ngikutin aku, tapi kalian bisa research sendiri gitu, berdasarkan temuan-temuan kalian mau buka sekuritas yang mana. Dulu aku waktu awal sorting dulu nih yang katanya orang-orang bagus yang mana aja gitu. Tuh aku dapat beberapa nama sih, kayak BNI Sekuritas, terus ada Mirai Aset, ada Indo Premier, terus ada MNC Sekuritas dan lain-lain gitu. Kalian bisa cari aja kayak sekuritas di Indonesia gitu di Google gitu. Kalian cari, nanti itu muncul banyak banget. Nah, kenapa aku pilih BNI Sekuritas dan Ajaib Sekuritas? Alasannya 2. Mungkin aku kasih plus minusnya ya. Kalau BNI Sekuritas itu aku senangnya karena platform dia untuk ngelihat chartnya atau grafik pergerakan sahamnya itu enak kalau buat nganalisis, dan aplikasinya itu bagus gitu, kayak UI UX-nya tuh aku suka gitu. Yang kedua karena aku pakai BNI, jadi kalau dari BNI Sekuritas ke BNI kan untuk transfernya itu nggak kena antar rekening gitu, nggak kena biaya admin. Oh iya, ini juga banyak juga pertanyaan dari teman-teman, kita tuh bisa mulai dari berapa ribu sih atau berapa juta sih untuk investasi? Jawabannya adalah sekarang tuh kita dipermudah banget. Jadi kalau misalnya kayak kalian pakai sekuritas-sekuritas pada umumnya, kayak BNI Sekuritas dan lain-lain, itu mulai dari 100.000 aja. Nah, lebih ajaibnya lagi adalah di Ajaib Sekuritas, guys. Ajaib Sekuritas itu, aku pakai itu karena dia yang pertama, kelebihannya itu kalian bisa mulai investasi dari 10.000 aja. Itu aku suka banget sih, karena kalau misalnya kalian mau belajar-belajar, mau lihat-lihat platformnya gitu, kalian bisa aja masukin 10.000, 20.000 gitu. Oh iya, aku ada kode referral gitu kalau misalnya kalian mau pakai. Itu kodenya adalah, ini aku tulis di sini, Fran964. Itu kalian bisa dapat saldo 10.000 gratis tanpa syarat untuk reksadana atau saham. Kelebihan Ajaib Sekuritas yang kedua adalah dia itu bisa dipakai untuk saham dan juga reksadana. Jenis-jenis investasi itu banyak. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada P2P lending gitu. Dia itu bisa dipakai untuk reksadana juga gitu. Reksadana itu apa? Nanti aku akan bahas ya, mungkin di kapan-kapan gitu aku akan bahas tentang reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana lain-lain gitu. Tuh banyak. Kelebihan dari Ajaib Sekuritas lagi adalah bukanya tuh gampang banget. Jadi aku baru buka Ajaib Sekuritas tuh kayak di tahun lalu gitu. Dan dia itu cepet banget, jadi bener-bener online doang. Dan aku sih di ACC-nya kayak 1-2 hari gitu udah langsung bisa dipakai.
dia benar-benar kamu nggak harus datang ke banknya untuk buka akun sekuritasnya, nggak harus kirim-kirim dokumen, benar-benar pure. Aku tuh cuma download aja dari Google Play Store, Ajaib Sekuritas gitu. Aku download kan, isi-isi data, KTP, NPWP dan lain-lain, beres gitu, langsung bisa dipakai aplikasinya dalam 1 atau 2 hari ke depannya gitu. Tapi itu beda-beda ya, karena aku juga sempat dengar ada yang kayak 4 hari belum di ACC dan segala macam. Itu kalau misalnya kalian nemuin kendala-kendala teknis kayak gitu, kalian bisa langsung DM ke Ajaibnya gitu, DM ke Ajaib Sekuritas atau kayak email ke mereka biar dibantuin gitu. Kelebihannya lagi nih dari Ajaib Sekuritas, jadi aku tuh nganalisis itu nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi lain kayak RTI Bisnis dan lain-lain yang biasanya teman-teman pakai. Aku bisa aja cuma dari aplikasi Ajaib itu udah ada rasio-rasionya, dalam artian misalnya kayak untuk aku melakukan analisa secara fundamental dari angka-angka laporan keuangannya, terus ada pergerakan cash flow-nya, terus ada kalender kapan bagi dividen gitu-gitu. Itu juga ada di aplikasi Ajaib itu. Makanya aku kombinasiin 2 itu gitu. Aku nggak mau tutup salah satunya, karena BNI Sekuritas tuh aku bisa lihat kayak grafiknya dengan bagus gitu. Grafiknya sih aku suka tampilannya untuk menganalisa. Nah, kalau di Ajaib ini aku bisa lihat secara fundamentalnya. Jadi kayak pergerakan cash flow, profitabilitasnya, terus semua rasio-rasio dan info-info tentang perusahaan nih. Misalnya ada saham EKAD gitu. Aku awalnya nggak tahu kan. Aku tinggal buka Ajaib Sekuritas, aku buka ada profilnya, oh ternyata ini tuh perusahaan yang bergerak di bidang isolasi gitu, dan udah ada dari tahun 90. Wah, aku baru tahu tuh guys. Nah kayak gitu, jadi aku emang pakai dua-duanya saat ini. Tapi kalau kelemahannya bisa dibilang kalau kalian trading, kalau kalian investasi, Ajaib Sekuritas sebenarnya nggak apa-apa. Ini review jujur ya. Nah kalau misalnya kalian trading, dia kadang harganya tuh, pergerakan harganya update-nya nggak secepat si BNI Sekuritas. Tapi kalau BNI Sekuritas, kelemahannya adalah kalian harus datang ke kantornya untuk buka akunnya gitu. Dan pembukaan akunnya itu lebih lama, setahu aku tuh kayak 1 minggu lebih gitu. Dan aku nggak perlu datang, tapi harus kirim berkas gitu loh guys, kirim berkas ke kantor mereka. Yang menurutku sih lebih ribet ya, dalam artian isian formnya itu juga lebih ribet gitu. Tapi ya plus minus lah, pokoknya kalian pilih aja sesuai yang kalian inginkan, pilih aja sesuai apa yang cocok buat kalian ya. Karena menurutku ya, apapun itu nggak buat semua orang kok. Misalnya kita ngomongin saham pun, saham tuh nggak buat semua orang. Tapi kalau kalian mau belajar saham boleh, tapi kalian juga harus tahu kenapa kalian masuk ke sana gitu, dan kalian harus benar-benar ngerti gitu. Aku juga mau ngasih tahu lagi, kalau misalnya kita jual beli saham itu ada yang namanya trading fee. Nah, trading fee itu apa? Fee ketika kalian jual atau beli saham. Jadi gini, kita beli saham itu minimalnya adalah 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham. Ketika kita beli 100 lembar saham, misalnya 1 lembar saham harganya Rp200, berarti 100 lembar saham kan harganya di Rp20.000 gitu ya, Rp20.000. Nah di Rp20.000 itu kita beli, kita kena namanya fee beli gitu. Misalnya itu kecil sih, kayak cuma 0,15% atau 0,20%. Itu tergantung sekuritasnya. Alasan lain sebenarnya yang bikin aku pilih BNI Sekuritas dan juga Ajaib Sekuritas adalah karena trading fee-nya murah. Cenderung paling murah dibandingkan dengan sekuritas lain gitu. Kalian boleh survei sendiri, kalian boleh cek sendiri di internet trading fee sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia gitu. Nanti keluar tabelnya sih pasti. Itu kalian bisa bandingin. Jadi kalau misalnya nanti kita jual, kita kena lagi 0,10% misalnya kayak gitu. Itu kecil sih, nggak terlalu signifikan, paling cuma berapa ratus perak gitu kan kalau transaksi kita kecil-kecil. Terus aku juga mungkin mau pesan sih di video kedua ini, aku mau pesan hal yang terakhir adalah ketika kalian ngelakuin sesuatu, termasuk kalian investasi di saham ataupun kalian mau beli saham tertentu, jangan sampai kalian itu karena ikut-ikutan orang gitu. Aku nggak pengen banget, dalam artian sekarang kan banyak tuh di masa pandemi gini muncul kayak influencer saham gitu, ngerekomendasiin, tahu-tahu Antam, tahu-tahu kemarin ada lagi MCAS, ngerekomendasiin lagi misalnya BRI Syariah gitu. Jangan ikut-ikutan, please don't. Kalian harus research sendiri, kalian harus hitung sendiri, kalian harus bener-bener ngerti sendiri gitu, ngerti sendiri apakah saham ini bagus atau enggak. Bahkan ya dari saham-saham yang sering direkomendasiin sama influencer saham akhir-akhir ini itu, aku kan kemarin sampai hitung sendiri gitu loh. Aku tuh sampai bikin Excel sendiri. Aku hitungin kayak, aku tuh sering denger saham ini, saham itu. Aku hitungin tuh sampai 27 saham. Banyak banget yang jelek, yang direkomendasiin orang-orang itu banyak banget ya, secara profitabilitas misalnya nggak bagus, dan lain-lain gitulah. Jadi kayak, jangan sekali-sekali ikutan. Ketika kita mau beli suatu saham, ketika kita mau investasi di suatu saham, kita harus bener-bener ngerti gitu tentang perusahaannya itu. Dalam artian, apakah ini
prospek kedepannya akan bagus dan segala macam. Cara ngertinya gimana? Kalian harus nonton video-video aku berikutnya ya, karena ini tuh bener-bener nggak bisa kayak cuma satu video aku jelasin ke kalian ini itu nggak bisa. Aku belajarnya aja itu 6 tahun, terus aku belajar di kelompok studi dulu pasar modal waktu aku kuliah 2 tahun, dan itu aja aku merasa masih ilmuku tuh belum tinggi gitu. Jadi kayak ya bertahap. Jadi kalian tapi kalau misalnya mau coba-coba belajar, kalian boleh lihat-lihat di Google, atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih yang pengen ditanyain ke aku, kalian boleh tulis saja di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu video part 2-nya. Kita akan sambung lagi di video-video selanjutnya ya guys. Selamat belajar terus, jangan pernah menyerah dan juga jangan ikut-ikutan orang untuk investasi.